Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di Indonesia mungkin dunia otomotif ya cuma gitu-gitu doang. Tapi kalau di luar negeri tuh guys, bahkan ada yang mengubahnya menjadi rumah dan bisa berpindah-pindah lokasi juga nih guys. Penasaran sama apa yang gue maksud? Mending lihat aja deh biar tahu semaju apa sih di luar sana. Hai, gue Andre dari calon sarjana dan inilah inovasi rumah mobil terbaik yang dapat dihuni selama bertahun-tahun juga. Punya mimpi buat tinggal di alam dalam waktu yang lama? Drift Tent ini guys mungkin bisa jadi jawabannya tuh teman-teman. Tenda ini harganya tuh emang mahal karena dijualnya di angka 31 juta rupiah ya. Tapi gampang bener deh buat disiapinnya. Satu orang aja udah bisa bikin tenda setinggi 2,4 meter ini berdiri loh. Dan yang paling menarik, tendanya tuh bisa diisi sampai dengan 8 orang serta tahan untuk dipakai secara tahunan. Buat yang cemas sama keamanan pas lagi tidur di tenda, gua juga punya solusinya nih guys. Nih, rumah berjalan dari Skydancer yang di dalamnya tuh sudah komplit banget. Ada dapur, toilet, bahkan ada semacam balkon di bagian ruang kemudinya yang bisa dibuka tuh guys kalau mau udara segar. Yang perlu diperhatiin ya paling panjangnya aja tuh yang cuma 6,5 meter aja. Jadi emang agak sempit sedikit ya teman-teman. Rumah portable macam Eco Capsule gini juga bisa berguna kalau mau tinggal di tempat yang terpencil loh. Bahkan nggak perlu khawatir soal urusan listrik karena ada baterai berkapasitas 9,7 kWh juga. Ya itu udah gede banget kan? Nggak bakal kehabisan juga deh teman-teman karena pakai panel surya dan tenaga angin segala. Ditinggalin 2 orang mah masih bisa ini mah. Tapi ada satu minusnya tuh teman-teman. Harganya doang guys yang nggak wajar. Masa harus bayar 1,8 miliar rupiah coba? Kelihatannya sih guys, Made Iguenco ini kayak rumah kayu sederhana doang ya. Padahal ini tuh dibangunnya di atas roda gitu guys, sehingga masih bisa dipindah-pindah kalau mau ganti suasana. Terus keunggulannya juga ada banyak. Listrik udah pasti dapat tuh dari panel surya. Sementara air ada tempat penyimpanannya. Dan udah gitu guys, bisa nyari air hujan buat dijadikan sebagai cadangan juga. Harganya 680 juta rupiah doang teman-teman. Dan kalian bakal dapat rumah 15 meter persegi ini. Kira-kira menarik ya? Apa kalian tuh malah lebih milih nyobain rumah apung kayak Athenia ini? Ya meternya sih cukup gede ya, sekitar 9,4 meter gitu guys. Maka ruangannya juga bisa dimaksimalkan menjadi terasa lebih lega. Mau nyantai sambil nikmatin matahari terbenam? Bisa. Atau mau lihat ekosistem bawah laut juga bisa guys. Tapi Cambo tuh lebih spesial nih guys. Dia ini soalnya bisa dibawa pulang kalau udah nggak berlayar lagi. Bahkan kalau bosan, rumah sepanjang 6,6 meter ini bisa jalan sendiri di kecepatan 15 km per jamnya. Gue rasa sih nggak ada ya rumah berjalan yang se-fleksibel dan juga selengkap ini. House.me ini juga kreatif banget teman-teman. Ya karena sistemnya itu dirakit sesuai keinginan pemiliknya. Jadi kasih mereka waktu sehari aja buat masangin rumah berbahan serat kaca itu, gua jamin deh setiap ditinggalin sama satu keluarga kecil. Ukuran paling besarnya tuh guys bisa sampai 74 meter persegi juga. Nah cukup luas kan? Masalahnya lagi-lagi guys di urusan biaya belinya ini nih. Daur ulang tuh nggak selalu harus dihancurin kok. Sparkbox inilah salah satu contoh kasusnya. Dari kotak besi yang kurang nyaman, bisa disulap tuh guys jadi standar baru kehidupan modern. Yang menarik, semuanya ini bisa didapat dari alam, termasuk nyaring air yang pakai bantuan sinar ultraviolet juga. Jadi nggak perlu khawatir lah nggak ada listrik ataupun air bersih ya. Terus yang paling gilanya lagi nih guys, kontainernya ini tuh bisa digabungin dong.
Rumah petak dari Ruby Tracks Ruby Shack ini sudah di level yang berbeda sih guys. Ya gimana enggak, dia bisa berjalan di mana aja tuh dan gak khawatir ada lubang di depannya. Ya memang yang bikin aneh itu penempatan ranjangnya ini. Mungkin pemiliknya ini ya masih pengen menata ulang rumahnya kali ya. Soalnya ini kan juga DIY gitu teman-teman. Dan makan waktu selama 400 jam serta modal yang dikeluarkan pun juga nyaris mencapai 200 juta rupiah. Makanya kalau mau beli ya harus pakai sistem PO gitu. Dan gak mahal-mahal banget kok, cuma di kisaran 812 juta rupiah saja teman-teman. Menarik gak tuh buat kalian? Autonomous Studio Pod ini serbaguna banget guys. Jadi cocok deh buat kerja ataupun santai yang sesuai kebutuhan kalian. Gak perlu repot-repot ngajuin izin pembangunan juga. Dalam sekejap bisa langsung untuk punya ruangan seluas 10 meter persegi. Studio Pod ini juga bisa disambung ke listrik dan furniturnya pun sudah lengkap banget. Ruangan 24 meter persegi memangnya bisa dapat apa aja sih? Ya Onyx 2630 inilah jawaban singkatnya. Keren kan? Bisa ditarik tuh kayak trailer gitu guys. Kecil-kecil begini udah punya sofa, dapur, toilet, dan ruang tidur yang muat sampai 4 orang. Tapi jangan harap secakep kayak begini harganya bisa murah ya. Soalnya kurang lebih tuh guys, satu unitnya bisa dijual sampai dengan 2 miliar rupiah. Aduh, kira-kira bisa dicicil pakai KPR nggak ya? Suka yang ringkas dan gak ngeribetin? Ya Hyupia Wagon ini bisa kalian pilih tuh kalau memang sering pergi sendirian. Beratnya aja cuma 68 kg doang dan ukurannya tuh hanya 2 meter kali 1 meter aja. Jadi nggak perlu mobil juga bisa narik kabin mini semacam ini ya. Tapi kecil-kecil cabai rawit nih guys. Ruang penyimpanannya banyak, listriknya pakai panel surya, dan harganya juga cuma 107 juta rupiah. Kira-kira bisa jadi pilihan yang menarik banget kan? Mau sensasi berkemah yang mesti rakit-rakit dulu? Bisa jadi Julpay inilah guys solusi terbaiknya. Ya tentunya nggak bisa sendiri ya karena harus dibantu sama tenaga profesional juga. Tapi kalian jelas bakal dapetin kualitas jauh lebih baik di mana didukung juga tuh sama panel surya dan tempat tidur yang layak juga. Nah per unitnya tuh guys berukuran 10 meter persegi dan dijualnya 400 juta rupiah. Tapi kira-kira cocok kan nih teman-teman buat Indonesia menurut kalian? Power Dome sih kelasnya udah tergolong mewah ya. Gak cuma manfaatin panel suryanya aja tuh soalnya guys. Ruang kaminnya bener-bener berkelas abis deh. Versi paling tingginya itu punya ukuran sebesar 78 meter persegi. Jadi kira-kira bisa dihuni sekitar 3-4 orang lah. Nah menariknya tuh mereka mengklaim bisa tahan badai dengan kecepatan sekitar 100 km per jamnya. Jadi nggak perlu takut nyari tempat perlindungan lagi ya. Di dalam sini juga katanya juga udah aman kok. Bedanya sama kubah sebelumnya, punyanya Flex Dome ini tuh ya bisa dibangun guys kayak tenda dengan luas sekitar 18 meter persegi. Makanya pas banget kalau misalkan ada rencana dadakan nih buat pergi rame-rame sama teman ataupun keluarga, Flex Dome ini bisa digabung sama tenda lainnya biar tambah lebar lagi. Ini lebih enak lagi juga buat orang-orang yang punya lahan luas sih menurut gue. Ya soalnya nggak perlu ngerapin tiap selesai pakai kok, karena tenda ini kabarnya tetap bisa berdiri kokoh dalam hitungan tahun juga. Kalau sering tur antar kota mah bisa banget guys pertimbangkan inovasi dari Expandable Touchdown kali ini. Fasilitasnya udah setara dengan apartemen mewah. Terus yang paling penting guys, gak perlu pindah-pindah barang juga. Mana ukurannya sampai 52 meter persegi lagi, udah cukup banget kan? Ya dibanding dengan mesti beli 2 Alphard, segede ini sih cuma setara dengan 1 Alphard doang teman-teman. Paling masalahnya ya tempat parkirnya aja teman-teman yang mesti dipikirin. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.